setiap hari kami bertambah dekat dengan Engkau. Kami mengerti, mengenal Engkau, mengenal kasih-Mu, dan mengenal betapa baiknya Engkau Tuhan. Bahwa maksud-Mu untuk kami semua selalu hidup dalam kerajaan sorga, dan tidak pernah ada satu yang bisa menembus darah Yesus yang melindungi kami sebagai anak-anak-Mu. Haleluya. Dalam nama Yesus kami berdoa, dalam nama Yesus kami semua diberkati. Semua kami berkata yang percaya, amin. Silakan duduk saudaraku. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Hari ini kita sama sukacita. Firman Tuhan berkata, inilah hal yang telah dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorai kepada Tuhan. Dan saudara bersyukur hari ini kita ada di sini. Percayakah saudara Tuhan ada di tengah-tengah kita? Dan kalau Tuhan menyertai, tidak ada yang mustahil bagi kita. Hari ini firman Tuhan masih mengenai mujizat Pondok Daud. Saudaraku, minggu lalu sudah kita mulai. Rasanya sila pertama berkata pada waktu ada sila rasul-rasul, mereka mau kembali membangun Pondok Daud. Apakah Pondok Daud? Kesimpulannya saudaraku, Pondok Daud itu memberikan kepada kita kemenangan, mujizat, kuasa, ajaib Tuhan, karena Daud bersekutu terus-menerus ada dalam hadirat Tuhan. Ini kita lihat dalam sejarah dalam Alkitab bagaimana Daud yang tadinya tahu Tuhan di rumah Obed-Edom, saudaraku, dia pindahkan ke Yerusalem. Dia rindu selalu hadirat Tuhan, dan dia selalu dekat dengan Tuhan. Bahkan sebelum menjadi raja, dia suka memuji, menyembah Tuhan. Oleh karena itu dia pindahkan kabur, dan dia tidak pindahkan ke kemah suci di tempatnya semula di mana ada tabir yang memisahkan kita yang datang mau menyembah Tuhan dengan hadirat Tuhan, dengan kebutuhan. Tapi dia taruh di kemah Daud atau di Pondok Daud, di mana siang malam ada pujian penyembahan, ada persekutuan dengan Tuhan, langsung dengan Tuhan. Amin. Dan inilah yang jadi kepada kita sesudah kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, yaitu pada waktu Yesus mati, saudaraku, tirai yang kembali itu berbelah. Lambang bahwa sekarang kita boleh langsung datang kepada Tuhan melalui Yesus. Disebabkan kalau kita berkata Bapa dalam sorga dalam nama Yesus, doa kita sampai ke hadirat Bapa. Dan itulah sebabnya kita saudaraku semuanya dipindahkan Tuhan. Sesudah kita menerima Yesus, pada saat kita menerima Yesus, kita dipindahkan Tuhan dari kerajaan gelap kepada kerajaan terang, kerajaan Tuhan Yesus, kerajaan sorga. Haleluya. Kita pindah, dan perpindahan inilah yang mengadakan semua hal-hal ajaib, semua mujizat, sebagaimana yang Daud alami. Dia ada di hadirat Tuhan, itulah menyebabkan dia selalu disertai Tuhan, dan itulah menyebabkan dia selalu berkemenangan. Kemanapun dia pergi dia selalu menang, dan sepanjang hidupnya dia tidak mau bercerai dengan Tuhan. Dia sangat berkati Tuhan. Dan kalau saudara ingat, atau mereka mau membangun kemah suci, semua bahannya sudah selesai disediakan oleh Daud, menunjukkan betapa limpahnya kekayaannya, bagaimana Tuhan sangat memberkati Daud. Amin. Jadi saudaraku, itu semuanya dapat jadi kepada kita mujizat Pondok Daud ini oleh karena Tuhan Yesus sudah datang kepada kita. Amin. Bagaimana sebabnya Tuhan sudah datang? Karena semua manusia sudah berdosa. Semua kita tahu saudaraku, pada mulanya Tuhan menciptakan kita manusia, langit dan bumi dan segala isinya, termasuk kita manusia, termasuk dunia ini, bahwa saya semua diciptakan Tuhan sangat baik. Kita segambar dengan Tuhan, bisa bersekutu dengan Tuhan, kita berkuasa di atas bumi ini, dan kita beranak cucu, memenuhi bumi ini dengan orang-orang yang Tuhan mau supaya sama seperti Adam dan Hawa, mengasihi Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, patuh kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan. Itulah sebenarnya yang dikehendaki Tuhan, rencana Tuhan, dan yang dilakukan Tuhan pada waktu Dia menciptakan Adam dan Hawa, langit dan bumi pada mulanya. Tetapi itu semuanya menjadi gagal oleh karena Adam jatuh kepada dosa. Apakah dosanya? Dia diberi pilihan untuk patuh kepada Tuhan atau patuh kepada setan, percaya kepada Tuhan atau percaya kepada setan. Pilihannya waktu itu adalah memilih percaya
Maka diberikannya Tuhan Yesus ke dunia ini untuk menebus semua dosa kita, dosa saya, dosa saudara, dosa semua orang, supaya siapa yang percaya pada Tuhan Yesus tidak dihukum, tidak lagi beroleh, tidak lagi dihukum di neraka oleh karena dosanya, tapi beroleh hidup yang kekal. Dengan kata lain, kita kembali kepada Bapa, kembali kepada kerajaan sorga. Walaupun kita masih hidup di dunia ini, tapi kita ada dalam kerajaan sorga. Amin. Nah, dari sana mulainya, saudaraku, mujizat pemberitahuan itu ataupun kuasa Tuhan yang bekerja dalam hidup kita, karena kita ada dalam hadirat Tuhan, dalam penyertaan Tuhan, jadi dalam hidup kita. Namun kita melihat dalam perjalanan hidup kita ada hal-hal yang tidak sepenuhnya jadi. Itu sebabnya, saudaraku, sama seperti Adam dan Hawa diberi kesempatan kepadanya untuk memilih, percaya, beriman, dan patuh kepada Tuhan. Kepada kita juga diberikan demikian. Tuhan mau supaya sesudah kita dikembalikan ke dalam kerajaan sorga melalui darah Yesus, melalui Yesus yang telah menjadi penebus kita, maka kita hendaklah kita seperti kehendak mulai belajar percaya dan patuh kepada Tuhan. Lalu kalau kita mengatakan demikian, maka seperti dikatakan tadi, pada dalam di mana kita ada dalam hadirat Tuhan, maka hadirat Tuhan dalam hidup kita itulah yang menurunkan kuasa Tuhan. Haleluya. Namun dalam hal ini, saudaraku, ada banyak kita mengalami kelihatannya apa yang kita harapkan seperti yang dijanjikan Tuhan dalam Yohanes 10:10. Semua setan datang untuk mencuri, membunuh, membinasakan, tapi Yesus datang untuk memberikan kita satu hidup yang baru, hidup yang kekal dari Tuhan, dan kita mempunyai kehidupan yang baru itu yang dengan sangat berkelimpahan. Itulah kehendak Tuhan. Tapi itu kembali lagi, saudaraku, kita harus memilih untuk beriman kepada Tuhan, untuk patuh kepada Tuhan. Maka kita akan melihat, saudaraku, bahagian Tuhan yang tidak akan pernah gagal. Kita harus melakukan bagian kita, maka bagian Tuhan pasti dijadikan dalam hidup kita. Itu sebabnya sepanjang hidup kita harus hidup dalam percaya dan patuh kepada Tuhan. Puji Tuhan, saudaraku, untuk itu, karena Tuhan tidak membiarkan kita sendiri dengan kekuatan kita, Dia selalu ada di dalam kita. Amin. Dulu waktu Tuhan Yesus masih ada di bumi ini selama 30 tahun, Dia selalu bersama dengan muridnya. Tapi kemudian sesudah Dia menebus kita, Dia tidak tinggalkan kita sendiri. Dia naik ke surga, Dia berikan Roh Kudus-Nya, dan Dia berikan firman-Nya, sehingga kita tahu bagaimana harus berjalan dalam hidup ini. Sehingga walaupun kita masih di dunia, dengarkan sayang, walaupun kita masih di dunia, kita hidup sebagai orang-orang kerajaan sorga. Amin. Tahu saudara, pertama kali Adam dan Hawa berkata, atau manusia berkata, aku takut, itu pada waktu dia berdosa. Sebelum dia berdosa, dia tidak takut, dia selalu menantikan kedatangan Tuhan. Dia selalu sukacita bersama dengan Tuhan. Semua kelimpahan dalam Taman Eden. Itulah gambaran daripada sorga, di mana Tuhan mau bersekutu dengan kita, di mana Tuhan mau tinggal dengan kita, di mana Tuhan menciptakan bumi ini sempurna, sungguh sangat baik bagi kita manusia. Tetapi saudaraku, puji Tuhan, Tuhan mau pulihkan itu kembali. Sekarang ini belum semuanya itu pulih, karena masih ada setan, dan kalau masih ada setan, masih ada dosa, kerajaan sorga tidak sepenuhnya. Nanti pada waktu Yerusalem baru, di mana setan sudah dibuang ke dalam api yang kekal, maka tidak ada lagi setan, tidak ada lagi dosa. Di sana nanti kerajaan sorga sepenuh-penuhnya kita alami. Namun saudaraku, begitupun bagi kita yang sudah percaya pada Tuhan Yesus, tidak berarti selama di dunia ini kita menjadi permainan setan, kita ini hidup apa adanya, atau bagaimana ditakdirkan untuk masing-masing orang itu lalu ikut saja
boleh berkata, Tuhan pada pihakku, terhadap siapa aku harus takut? Tidak ada siapa pun tidak bisa melawan kita, karena Tuhan Yesus dalam kita lebih besar daripada musuh yang ada dalam dunia ini. Amin. Nah, itulah sebabnya saudaraku, kita belajar dari Daud. Daud ini seorang yang sungguh-sungguh sangat berkenan kepada Tuhan. Mari kita baca kembali saudaraku, dalam buku Wahyu 3 ayat 7 dikatakan bagaimana sedang Philadelphia itu menang oleh karena dia memiliki puji Daud. Dan kita lihatlah bagaimana Tuhan berkenan kepada Daud dalam Kisah 13. Kisah 13 dikatakan ayat 22. Saya suka membacakannya saudaraku, saya sangat suka ayat ini. Dan saya tidak heran sekali lagi kenapa pendeta Yomi Cho membuat namanya Daud, David, bukan lagi Paul. Paul juga seorang pendeta yang luar biasa. Jadi kalau yang sungguh-sungguh hatinya rindu selalu saudaraku memuji menyembah Tuhan, dekat dengan Tuhan, patuh dan percaya dan menyerah selalu kepada Tuhan, Daudlah orangnya. Amin. Bukan dia tidak pernah berdosa, dia pernah berdosa, tapi dia bertobat, dan kalau ditegur dia mau, dan kalau dijatuhkan hukuman ataupun disiplin, dia tidak melawan, dia menyerah kepada Tuhan. Bagi dia beserta dengan Tuhan, itulah yang paling penting. Dia tidak mau kehilangan sukacitanya, dia tidak mau kehilangan Roh Kudus, penyertaan Roh Kudus. Dia mau selalu dekat dengan Tuhan. Kiranya kita juga mempunyai hati demikian, sehingga apapun jadi dalam dunia, apalagi pada zaman ini, kita tetap selalu dekat dengan Tuhan dan tidak pernah merasa takut, selalu percaya kepada Tuhan. Kisah 13 ayat 22 berkata, setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka, dan tentang Daud Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Ini sangat padat isinya saudaraku. Aku telah mendapatkan Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Ayat 36, sebab Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya. Saya saudara mempunyai panggilan masuk Tuhan dalam diri kita. Sebenarnya sesudah kita selamat, kita boleh pulang ke surga, karena sudah ada rumah kita di surga dan kita sudah milik Tuhan. Kita tidak lagi dihukum di neraka, sudah bisa. Saudaraku, ada nggak ada COVID-19, bagaimanapun kita harus mati. Halo, ya, tapi tidak mati oleh karena penyakit. Karena dipanggil Tuhan pulang. Tapi sementara kita belum pulang, ada tugas kita, ada rencana Tuhan dalam hidup kita, ada maksud Tuhan yang indah bagi kita. Haleluya. Bukan hanya sekedar diberkati kemudian terima, tidak. Itu hanya by product, itu hanya tambahan. Tapi yang sesungguhnya supaya kita jadi terang, jadi garam dalam dunia ini. Ada maksud Tuhan dalam hidup kita, ada bahagian kita dalam sejarah kemanusiaan ini, dan kita harus sampaikan itu dalam hidup kita. Apa kata orang, apa kata Tuhan yang betul. Kelak kita akan berhadap kepada Tuhan. Ini kabar baik saudaraku, sehingga kalau di dunia ini apapun yang kita buat orang tidak peduli, tapi Tuhan tahu apa yang kita
Semuanya binatang sudah membunuh kok. Yang cuma ada yang gemuk-gemuk meninggalkan. Ada alasannya untuk tidak sepenuhnya patuh, sepenuhnya percaya pada apa yang dikatakan Tuhan. Hari ini kita belajar, saudaraku, mari bertambah hari, bertambah percaya kepada Tuhan, kepada firman Tuhan, bertambah patuh kita kepada Tuhan, kepada firman Tuhan. Lalu kita akan melihat surat Tuhan berkata, aku bertemu dengan orang berkenan di hatiku, yang melakukan segala kehendakku pada zamannya. Kita tidak bisa, saudaraku, kalau seperti Pak Munte, dia sudah pulang ke surga, dia tidak bisa lagi berkata-kata kepada kita. Walaupun ada mungkin videonya dan lain sebagainya, tapi itu adalah firman Tuhan yang keluar, yang dikatakannya pada waktu yang lalu, yang bisa kita dengar sekarang. Tetapi untuk dia kembali berkata-kata kepada kita, zamannya dia sudah lalu. Kita pun demikian. Satu hari, saudaraku, saya dan Pak Munte pergi ke, saya kira di Singapura. Di situ ada tayangan-tayangan mengenai ilmu pengetahuan, sains. Terus sampailah kepada spesies-spesies seluruh binatang tumbuh-tumbuhan yang ada di dunia ini. Lalu dikatakan ya ini, tapi sekarang sudah extinct, artinya sudah lenyap. Misalnya seperti mamut, ya, beruang grizzly dan lain-lain. Jenis-jenis binatang tumbuh-tumbuhan yang hidup di bumi ini yang sudah tidak ada lagi, sudah lenyap, sudah musnah. Lalu kemudian dibuatnya di sini yang terakhir, saudaraku, bisa dilihat gambar kita. Ya, kita lihat loh gambarku. Lalu perkataannya, kau kapan musnah? Kau kapan gila? Artinya kau kapan mati? Ya. Padahal tidak, kita pasti mati. Itulah di situ. Saya waktu itu terkejut juga, karena waktu itu masih muda lah, saudaraku, masih sangat bersemangat ya. Tapi itu mengingatkan bagaimana kita harus melihat bahwasanya dunia ini, saudaraku, dunia sekarang ini bukan tempat kita yang kekal. Tempat kita yang kekal adalah Yerusalem baru, bumi baru, dunia baru, di mana tidak ada dosa, di mana tidak ada setan. Di mana kalau di sini saudara berbuat benar, tidak ada yang memuji saudara, nanti di sana semua ketahuan. Sebaliknya juga di sini kita berbuat tidak benar, tidak ada yang tahu, atau orang tahu tapi orang tidak mengatakan apa-apa, nanti itu pun ketahuan juga. Maka lebih bagus kita seperti Daud ini, selalu berkenan kepada Tuhan, selalu melakukan kehendak Tuhan. Kapan dia tidak melakukan kehendak Tuhan, dia bertobat, dia akui, dia tinggalkan, dan dia berjalan dalam satu jalan yang baru. Saudaraku, dia hanya berzina dan Meseba. Habis itu gak pernah kedengaran dia berbuat lagi. Apapun yang salah dilakukannya, dia tidak ulangi lagi. Di mana yang ditegur Tuhan, dia akui, dia bertobat, dan dia terima apa disiplin dari Tuhan dengan rendah hati. Makanya Tuhan berkata demikian, kiranya itu jadi kepada kita, sehingga mujizat untuk Daud, di mana Daud selalu disertai Tuhan, kemana pun dia pergi, dia selalu berkemenangan karena Tuhan menyertainya. Firman Tuhan berkali-kali berkata, dijadikanlah kepada kita. Haleluya. Daud dia tak takut, saudaraku. Pada waktu menghadapi Goliat, dia hanya kecil, Goliat sangat menghina dia tidak takut, dia berani. Bukan hanya berani dalam hati, berani dengan perbuatan, berani dengan perkataan, berani dengan perbuatan. Haleluya. Demikian juga kita. Kalau Daud, saudaraku, mujizat untuk Daud, yaitu penyertaan Tuhan. Karena Daud mendahulukan, saudaraku, persekutuannya dengan Tuhan. Kiranya juga jadi kepada kita, di mana hidup kita selalu adalah hidup di dalam persekutuan dengan Tuhan, dengan kata lain hidup dalam kerajaan Allah. Walaupun dalam dunia yang masih penuh dengan dosa dan setan dan dunia masih menyerbu kita, tapi dengan segenap hati seperti Daud ini, kita mau selalu percaya, selalu patuh kepada Tuhan. Lalu kita akan lihat, saudaraku, dengan demikian patuh, percaya berlawanan dengan takut. Orang yang patuh percaya tidak akan takut. Seperti halnya Adam dan Hawa, dia takut. Mengapa? Karena dia tidak patuh, tidak percaya. Daud dia selalu patuh, dia percaya, dia tidak pernah takut. Siapapun dia tidak pernah takut. Haleluya. Apalagi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah contoh yang paling utama. Makanya kita harus berubah hati kesadaran menjadi seperti Yesus. Mengapa? Karena dia seorang yang sangat patuh, sangat percaya kepada Bapaknya. Biarlah kita juga seperti Yesus, selalu patuh, selalu percaya kepada Tuhan.
saudaraku makin hari makin percaya kepada Tuhan. Amin. Jadi saudaraku, kita dalam perjanjian baru ini, marilah kita seperti halnya Daud dalam perjanjian lama. Perjanjian lama hanya beberapa orang yang mendapat urapan Roh Kudus, ya, diminyaki, diurapi, menjadi raja. Tapi kita semua sekarang ini, semua kita sudah diurapi, semua kita mendapat Roh Kudus, dan semua kita menjadi anak raja segala raja. Jadi kita bisa mengalami hal itu dalam hidup kita. Tetapi ada bahagian kita, sekali lagi ada bahagian Tuhan. Kalau bahagian Tuhan pasti digenapinya, mari kita genapi bahagian kita, yaitu bersungguh-sungguh hati kepada Tuhan. Kita belajar dari Daud dalam hal ini, saudaraku, dan tidak mau saudaraku berseparuh hati. Karena orang yang mendua hati, buku Yakobus berkata, dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Tapi Tuhan mencari orang yang bersungguh-sungguh hati terhadap Tuhan, maka Tuhan mencurahkan kuasanya kepada orang itu. Oleh karena kita tahu, saudaraku, sebagaimana Daud bisa langsung dia buat kemah Daud, di mana dia bisa menyembah Tuhan, dia dapat tahu Tuhan. Kita sekarang ini, oleh karena Yesus sendiri sudah menjadi pintu masuk. Yohanes 10, saudaraku, aturan pintu, ya, masuk ke dalam kandang. Tuhan Yesus itu adalah pintu, akulah jalan, ya. Tidak ada seorang bersampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sudah terbuka jalan masuk kerajaan sorga. Pada waktu kita mengaku Yesus itu Tuhan, kita sudah masuk kerajaan sorga. Marilah kita alami sebagaimana Tuhan menyertai Daud, Tuhan juga menyertai kita. Dalam keadaan sekarang ini pun jangan takut, Tuhan menyertai kita. Dalam kita berkali-kali dikatakan jangan takut. Saya ingat pada waktu Jairus, saudaraku, anaknya mati, dikatakan di rumah, anakku sudah mati, jangan lagi ganggu, ya Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus berkata langsung kepada Jairus, jangan takut, percaya saja. Sekarang ini pun saudaraku, jangan takut, percaya saja. Haleluya. Kita percayai apa kata Tuhan, aku tidak pernah meninggalkan kau, aku tidak pernah membiarkan engkau. Aku akan menyertaimu selama-lamanya. Aku Tuhan, aku mengasihimu dengan kasihku yang kekal. Jadi kalau Tuhan pada pihak kita, siapakah yang dapat melawan kita? Bahkan kita ini lebih daripada orang yang benar, orang yang menang. Amin. Jadi semua dari Tuhan itu percayai. Saudaraku, bagaimana mempercayainya? Tentunya dengan membaca, merenungkan, dan menaruh firman Tuhan dalam hati kita. Haleluya. Haleluya. Tuhan mau memulihkan kembali kita ke dalam keadaan, bukan hanya jangan takut. Tuhan mau memulihkan semua keadaan yang baik di Taman Eden kepada kita di dunia ini, saudara. Pada zaman kami dulu, kalau menjadi orang Kristen, waktu saya masih kecil, yang penting saudaraku, nyanyian kita berkata, pokoknya nanti aku, ya, bayang-bayang nanti di surga aku senang. Di dunia ini kadang nyanyian bahasa Inggris, oh my God, I'm just a passing through. My treasures are laid up somewhere behind the blue. Artinya dunia ini bukan tempatku, aku ini hanya menumpang saja. Rumahku ada di sana. Jadi bagaimana pada di dunia ini, nggak apa-apa lah. Pokoknya aku asal bisa nanti ke surga, nanti. Nah kemudian datanglah pembaruan, sebagaimana yang diberitakan oleh teman-teman, termasuk kami dengan Pak Montis yang melayani. Dikatakan bukan cuma bisa di bumi ini pun Tuhan mau berkati kita. Dan itu yang diberitakan kepada kita. Haleluya. Ya. Tapi kadang-kadang saudaraku, begitulah kita sangat bertekunnya dalam hal dunia ini. Kita mau saudaraku mempermuliakan Tuhan, kita mau menjadi orang yang, kita mau menjadi orang sampai, tapi kita lupa saudaraku bagaimana kita harus berjalan dalam kasih, karena Tuhan mau dalam melakukan itu kita harus dalam kebenaran supaya kita ingat bahwa kita di surga, pihak yang tinggalkan dunia ini ada Tuhan yang
Itulah yang harus kita kerjakan sementara menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Haleluya. Jadi jangan takut. Bagaimana caranya percaya? Saya ulangi. Tentunya hati kita ini. Hati kita ini kita jaga supaya percaya. Amin. Kalau ada orang berkata, takut kali saya. Kenapa? Baca semuanya itu semuanya. Udah takut aku. Pegang pintu udah takut. Jangan pintu rumahnya udah takut. Ya, saya bingung pegang lagi. Saudaraku, saya tanya. Satu hari kamu itu baca firman Tuhan berapa lama? Semalam berapa lama kamu baca firman Tuhan berdoa? Setengah jam lah. Berapa lama kau buka WA kau? Ya terus-terusan aku sepanjang hari mau tahu kabar. Saudaraku, apa yang masuk itu yang keluar. Di komputer itu dia nggak bisa mengeluarkan sesuatu pun, ya, kecuali apa yang masuk ke dalamnya. Begitu juga hati kita. Apa yang keluar dari mulut kita, dari pikiran kita, dari hati kita adalah apa yang masuk. Kalau yang masuk itu semua yang negatif, maka keluar lihat ketakutan. Tapi kalau yang masuk itu firman Tuhan, maka keluar firman Tuhan seperti halnya Tuhan Yesus, seperti halnya Daud. Haleluya. Tuhan Yesus apa kata setan? Apa katanya? Hei, sudah tertulis. Kata, datang lagi, begini, sudah tertulis. Begini, sudah tertulis. Mengapa dikatakan sudah tertulis? Karena yang tertulis itu sudah ada dalam hatinya. Haleluya. 12 tahun betul dia sudah bisa berbicara dengan guru-guru agama. Dari kecil hatinya penuh dengan firman Tuhan. Jadi saya dan saudara penuhi hati kita dengan firman Tuhan. Jaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Haleluya. Apa yang ada dalam hati kita itulah yang akan menjadi iman kepada kita. Kalau hati kita penuh dengan firman, katakanlah hati kita penuh selalu dengan Mazmur 91, maka kita tidak akan takut, saudara. Tapi kalau kita lupa itu atau tidak melekat dalam hati kita, Amsal 4 berkata, simpan dalam hatimu, itu menjadi kehidupan kepadamu, kesembuhan dalam segala tubuhmu. Jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Jadi hati ini dijaga apa yang masuk. Haleluya, saudaraku. Semakin banyak firman Tuhan, semakin banyak iman. Bahasa Inggrisnya iman, faith. Takut, fear. Itu dua kata yang berseberangan, seperti kutub utara dan kutub selatan. Ya, kalau Anda punya faith, maka Anda tidak punya fear lagi. Percaya saja, jangan takut. Amin. Amin. Mengapa kamu bimbang? Mengapa kamu tidak percaya? Tuhan berkata kepada murid-murid yang ketakutan, saudaraku, Tuhan, tidakkah kau peduli? Mengapa kau tidak percaya? Mengapa kau takut? Karena tidak percaya. Jadi percaya dan takut itu dua hal yang berbeda. Hari ini, saudaraku, pastikan kita penuh dengan kepercayaan, penuh dengan iman, penuh dengan firman yang hidup dalam hati kita. Haleluya. Dekat dengan Tuhan, karena firman itu adalah Tuhan sendiri. Dan kalau kita dekat dengan Tuhan, apapun yang jadi dalam hidup kita akan selalu percaya, selalu patuh, dan tidak ada jalannya kita untuk ditipu oleh musuh, dan tidak bisa kita takut, karena lebih dahulu, saudaraku, Yesus firman-Nya mengatasi semua hal yang disodorkan kepada kita. Seperti halnya saudaraku Goliat dan Daud, datang Goliat seberapa tinggi pun dia, seberapa hebat pun dia, Daud tidak takut. Dia berkata, apa itu? Orang yang tidak bersunat, yang melawan tentara Allah, aku akan bunuh dia mati Raja Saul. Seperti aku membunuh beruang, seperti aku membunuh singa. Demikian akan dibunuh. Dan tahukah saudara, dia tidak membunuhnya dengan tangan kosong atau dengan pedang. Dia membunuhnya dengan alih-alih senjata dari Tuhan. Mengapa? Karena iman. Haleluya. Dan saya, saudara, pada zaman sekarang ini, apalagi menjelang kedatangan Tuhan, kita harus bertekun dalam iman. Nah, firman Tuhan jelas mengatakan orang yang bertekun sampai kesudahannya itulah yang diselamatkan. Kalau baca dalam Matius 4. Begitu juga kita. Jadi jangan mau saudara dibimbingkan musuh. Pertama, saudara tahu saudara sudah ada dalam kerajaan sorga, ya, bukan nanti waktu di sorga. Sekarang ini pun saudara sudah ada dalam kerajaan sorga.
nggak mempunyai terjadi kepada kita. Amin, saudaraku. Haleluya. Dan kalau diberikan pilihan kepada kita, seperti kepada Adam diberikan pilihan, maka saudara, Yesus itu disebut Adam kedua. Kenapa? Kepada Yesus juga ada pilihan. Mau percaya kepada Bapa, mau jatuh pada dosa, mau tidak patuh kepada apa, ada pilihan. Tapi saudara baca sama kita, dia ada kedua, dia memilih untuk selalu patuh sampai mati di kayu salib. Oleh sebab itu dia berikan kuasa dan nama di atas segala nama. Amin. Jadi kalau ada yang pertama memilih jatuh pada dosa, ada yang kedua memilih untuk tetap patuh percaya kepada Bapaknya, mari kita ikut Tuhan Yesus. Pilihan selalu ada, sepanjang hidup kita ada pilihan. Pilih selalu. Dan kalau kita salah memilih, ada darah Yesus menyucikan. Tapi seperti Daud, mari betul-betul bertobat. Jangan ulangi lagi. Mari kalau sudah bicara Roh Kudus, ikuti apa kata Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu diberikan Tuhan kepada kita, menolong kita untuk mengenal jalan Tuhan, memimpin kita pada segala kebenaran, mengingatkan kita akan firman Tuhan. Kalau kita tahu salah rupanya ini, ampuni aku Tuhan. Salah rupanya aku takut Tuhan. Oh Tuhan berkata jangan takut, percaya aku Tuhan. Tetapi jangan malas. Kalau orang percaya dengan kaki tapi malas, firman Tuhan Amsal 6 berkata maka orang itu akan jatuh miskin, kemiskinan akan menyerupai dia. Saudara puji Tuhan, hari ini saudara jaraknya saudara jalankan. Mengapa? Karena pengetahuan kedokteran itu adalah hikmat diberikan oleh Tuhan yang Tuhan berikan menolong kita. Apakah itu? Katakanlah cuci tangan selalu, cuci tangan, jangan malas cuci tangan. Amin. Jauhkan jarak satu dengan lain, social distancing. Oke, ya tidak begitu sulit untuk mengadakannya, karena dikatakan itu hanya bisa kalau jaraknya paling tidak 1 meter atau 3 meter. Tidak begitu sulit untuk ilmu yang diberikan Tuhan. Saudaraku, dulu tidak ada antibiotik. Yang pertama sekali mendapatkan penicillin itu namanya Alexander Fleming, Sir Alexander Fleming. Ya, berubah terus dunia ini dari kematian yang selalu tinggi menjadi tidak ada, menjadi sangat rendah kematian. Sekarang ini bertambah saudaraku maju ya kedokteran itu sampai virus yang tadinya tidak ada obat mulailah didapatkan obat-obat untuk menanggulanginya. Nah, tetapi obat itu ada bahagian daripada obat, ada bahagian kita. Kalau ada obat, tapi kemudian kita bermain-main dengan hujan, ya, kemudian kita pergi ke tempat-tempat yang dimana kotor dan hidup tidak sehat, suka-suka, tentu saja apa ditabur itu dituai. Sudah diberitahu kepada kita bahwasanya inilah yang bisa membuat kita mempunyai daya tahan tinggi, tidak mudah dikenai oleh penyakit, diserang oleh penyakit. Saudaraku, lakukanlah itu dengan hikmat daripada yang sudah diberikan Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Ada dengan sungguh-sungguh hati terhadap Tuhan. Tahukah saudara, rumah kami itu setiap pintu ada kuncinya. Tiap malam kami kunci. Bukan karena kami tidak percaya Tuhan melindungi, tapi itu bagian kita. Amin. Pernah sekali yang lupa mengunci pintu. Apa? Besoknya kami lihat, pintu ini nggak dari luar sampai ke dalam semua terbuka. Tapi tidak ada pencuri, saudaraku. Lalu bukan karena itu lalu kemudian kami berkata, wah, rupanya begitu ya. Ayo, nggak usah lagi kita kunci pintu. Tidak. Kami minta maaf, minta ampun kepada Tuhan. Tuhan ampuni kami semalam lalai. Dan kami akan mengunci pintu ini. Dan kami kunci terus sampai sekarang. Bagian kita, saudaraku, berdoa dan bekerja. Apa yang kita harus minta, apa yang harus kita kerjakan, kita kerjakan. Haleluya. Harus juga berdoa. Tidak cukup bekerja saja, harus ada permintaan atau hubungan kita dengan Tuhan. Ada cerita mengenai musafir yang dia tidak malam sebelum tidur dia berdoa, Tuhan lindungilah saya, banyak perampok di gurun ini, tapi kau lindungi saya. Betul, banyak jalan yang dilindungi saudaraku. Sampai satu malam kemudian dia ngantuk sekali, dia tidak berdoa. Lalu apa yang dilakukannya? Dia tidur saja. Masuklah pencuri. Tapi pencuri itu nggak mau mencuri, dia bangunkan dia. Dibangunkannya lalu
Enggak semuanya saudaraku. Haleluya. Tidur dia berdoa. Tentara tidak datang karena tidak ada permintaannya. Masuk ke diceritakannya lah saudaraku. Karena tiap malam aku berdoa, Tuhan lindungi aku, memberikan perkara sorga memiliki aku. Tapi hari ini, malam tadi aku juga berdoa. Itu sebabnya tidak ada, maka kau bisa masuk. Banyak kesaksian seperti itu saudara. Jadi bagian kita berdoa, minta, percaya kepada Tuhan. Tetapi kalau ada memang perlu dikunci pintu, kalau memang perlu ada dicuci tangan, jangan malas. Haleluya. Amin. Kita lakukan itu bukan karena takut, karena kita bersungguh-sungguh hati, karena kita bersehati dengan Tuhan. Amin. Ini bagianku kata Tuhan, ini bagian kau berdoa, bagian kau jaga, jaga kesehatanmu, ya, jangan rusak tubuh yang sudah kuberikan padamu. Seberapa saudara tahu, saudara kerjakan. Yang saudara tidak tahu, itu Tuhan mempunyai kasih karunia. Yang kadang-kadang kita heran, mestinya kalau begini, ya sudah terjadi tabrakan kita, tapi tidak tabrakan. Mestinya kalau kita sakit, tak sakit. Kemurahan Tuhan berat. Tapi karena kita bersungguh-sungguh hati, kerjakan bagian kita dengan sungguh-sungguh. Haleluya. Percaya, patuh kepada Tuhan. Amin saudaraku. Kalau kita lihat hidup kita hari lepas hari, kita bersungguh-sungguh hati terhadap Tuhan, dan kita selalu menerima kuasa Tuhan bekerja dalam kita, karena Tuhan ada pada pihak kita. Amin. Jadi karena Tuhan Yesus ada pada pihak kita, Dia menyertai kita, dan Dia berkata, jangan takut, percaya saja. Mari semua kita, jangan takut, percaya saja. Haleluya. Selain itu saudaraku, karena Tuhan Yesus ada pada pihak kita, maka hukum dosa, hukum maut tidak berlaku kepada kita. Apa yang berlaku kepada kita? Hukum roh dan hukum kehidupan. Kalau kita dalam dosa saudaraku, di mana-mana maut bisa mengintip kita. Tapi kalau kita dalam Tuhan, kalau kita dalam roh dan dalam Tuhan, maka kita lihat saudaraku, hukum roh dan hukum kehidupan Tuhan itu yang memerintah kita. Kita mati saudaraku karena Tuhan panggil, bukan karena dosa atau karena maut saudaraku. Oh boleh sewenang-wenang atau suka hatinya kapan hingga kepada kita. Tapi dalam Tuhan, maut, kunci maut ada dalam tangan Tuhan. Umur kita ada dalam tangan Tuhan. Haleluya. Roma 8 ayat 1-2. Mari kita baca apa katanya. Sehingga saya dan saudara tidak usah takut, karena Tuhan memberikan kepada kita hukum roh dan kehidupan yang membentengi kita dan tidak membiarkan dosa hukum maut selalu menghinggapi kita. Oke. Roma 8:1, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Haleluya. Sekarang kita ada dalam berkat Tuhan yang berkelimpahan. Haleluya. Untuk dosa tidak ada lagi kepada kita. Yang ada adalah berkat Abraham. Sudah kita baca minggu yang lalu, saudaraku. Berkat materi, berkat rohani, berkat jasmani semuanya. Dalam Tuhan Yesus, saudaraku, kita lebih daripada orang yang menang. Amin. Di luar Tuhan, saudaraku, kita tidak imbang dengan musuh setan. Ya, kita akan selalu di bawah perhambaan dosa. Kita akan selalu menjadi pecundang. Kita akan selalu saudaraku dicuri, dibunuh, dibinasakan. Tetapi di dalam Yesus kita lebih daripada orang yang menang. Saudara percaya itu, dan saudara tidak takut. Dan saudara alami bagaimana penyertaan Tuhan. Amin. Kami saudaraku sejak tahun 2018, ya, sebelum saya jatuh, sebelum ke Timor Leste, saudaraku ke Kupang, Timor Leste kira-kira bulan 10 2018 sampai bulan 1, bulan 2 yang lalu ada 60 kali seluruh Indonesia mengadakan KKR dan seminar, ya, belum lagi saudara yang lain-lain. Yang tahu saudara semuanya memakai pesawat, rata-rata memakai pesawat kecuali 2-3 lah, saudara ke Sumatera Utara misalnya, ke Batam dulu beberapa tahun yang lalu, ya. Nah, itu saja.
bagi kita. Kalau Tuhan Yesus yang mampu dibangkitkan, Roma 8 ayat 11, maka roh Tuhan yang sama akan membuat tubuh kita ini dihidupkan selalu. Cukup sampai kepada waktu kita seberapa ditentukan Tuhan. Saudara buku Mazmur 139 berkata, sebelum kita lahir, Tuhan sudah menulis hari-hari kita. Karena kita meninggal, sudah tahu itu. Dari sebelum itu, mari kita bersungguh-sungguh hati terhadap Tuhan. Haleluya. Adakah saudara bersuka cita karena Yesus baik? Adakah saudara bersuka cita kita boleh bersungguh-sungguh hati terhadap Tuhan? Jadi karena Tuhan saudaraku, tidak ada yang mustahil bagi kita yang percaya. Karena Tuhan Yesus berjanji dan Dia menggenapinya. Markus 11:23 berkata, kalau kau berkata kepada gunung ini tercapai dan tidak terima hatimu, maka apa yang kau katakan menjadi. Kalau kau berdoa, kau percaya apa yang kau doakan itu sudah kau terangkat diberikan kepadamu. Itu janji Tuhan yang tidak ada mustahil bagi kita yang percaya. Kembali ke mana? Tentunya saudaraku, kalau mau kita percaya, sekali lagi, sungguh-sungguh kita seperti Amsal tadi memperhatikan firman Tuhan. Seperti dalam halnya sekarang ini, saudara baca itu Mazmur 91. Saya sudah lama saudaraku, ya pada waktu dulu, waktu saya masih mula-mula, saya takut sekali. Saya takut naik kapal terbang, saya takut. Pak Mungkin selalu bawa saya kemana-mana, saudaraku, saya takut. Kalau Tuhan berikan Mazmur 91, saya suka cita. Puluhan tahun saudaraku, saya berpikir saudaraku, luar biasa lah ini Mazmur ini. Tidak ada satu pun yang bisa menembus, ya, apalagi ini perjanjian lama, perjanjian baru, ada darah Yesus. Buku Wahyu berkata, bahwasanya setan tidak bisa menembus darah Yesus. Kita mengalahkan dia dengan darah Yesus, dengan perkataan kesaksian yang tidak menyayangkan nyawa kita. Haleluya. Kalau kita melihat saudaraku, apapun yang jadi dalam dunia ini, kita tetap sukacita, kita tetap percaya, kita tidak takut, kita tetap berseru dan percaya penyertaan Tuhan beserta dengan kita selama-lamanya, selama-lamanya. Haleluya. Tidak usah pun ada COVID-19. Kita bisa takut, ya ada penyakit lain selaku, ya tidak usah pun dokter berkata penyakit fatal. Penyakit sedikit aja, kita bisa takut. Nanti kalau aku nggak kerja, gimana kalau uang kita tiap hari kita cari, gimana nanti tokoku? Banyak hal yang bisa menimbulkan ketakutan. Ya. Kalau ada teman kita, ada orang yang suka kena narkoba, apakah kawannya itu nanti bawanya narkoba? Selalu bisa khawatir, selalu kita bisa takut. Ya. Lalu kemudian kita berpikir apakah suami kita selingkuh atau tidak, apakah istri kita masih mengasihi kita, banyak perkara. Tetapi firman Tuhan berkata, jangan takut, percaya saja, peganglah itu teguh. Pesannya aku tidak pernah meninggalkan kau, tidak pernah membiarkan kau, menyertai kau selama, peganglah itu teguh. Tuhan berkata, berseru kepada aku, maka aku menjawab, pegang itu teguh. Pesannya kalau kau berdoa, gunung seberapa pun kau sekitar bercampak, apapun persoalan Tuhan mau, ada pegang waktu saudaraku. Itu sebabnya, sesudah kita percaya, sesudah kita patuh, sesudah kita dalam hati percaya, kemudian kita ucapkan dengan mulut kita, kemudian kita bertindak sesuai dengan iman kita, dan kita bertekun sampai itu jadi dalam hidup kita. Haleluya. Maka kita akan lihat kita berjalan dari satu kemenangan kepada kemenangan berikutnya. Karena tidak akan pernah berhenti saudaraku, kita mengalami banyak tantangan dalam hidup ini, tapi sebagaimana besar tantangan itu, lebih besar Tuhan yang ada dalam kita, lebih besar Tuhan Yesus mengasihi kita. Haleluya. Jangan pernah mundur, terus bertekun dalam iman dan berjalan dalam hikmat Tuhan. Amin. Kalau tahu kita itu bahaya, saudara, jangan teruskan. Ya, orang yang kebal ada bahaya, dia jalan terus dan dia ada bahaya. Jangan. Tahu kita kalau kita bohong terus nanti kita ditangkap polisi. Jangan terus bohong, saudaraku. Haleluya. Kalau kita terus ngomong kasar, saudaraku, nanti kan di tubuhnya hidup kita. Jangan terus ngomong kasar, nanti berdarah hidup kita di tubuhnya. Ya, apa saja yang kita tahu yang tidak perlu diteruskan, jangan diteruskan. Mari berjalan dengan hikmat. Amin. Ya, jadi bagian kita saudaraku tetap beriman, ya, dan kerjakan bagian kita dengan sungguh-sungguh. Seperti saya katakan tadi, bagian kita berdoa sungguh-sungguh. Bagian kita baca firman sungguh-sungguh.
Jangan kalau ada bos baru sungguh-sungguh, kalau ada bos main-main, jangan. Latih diri saudara menjadi orang yang bersungguh-sungguh hati selalu dalam kebaikan. Amin. Kalau saudara dalam hal kesehatan, ya harus selalu bersih. Ada nggak ada pun yang COVID ini, saya bersyukur saudaraku bolang itu mengajari kami selalu mencuci tangan dari dulu. Ya, tidak boleh punya satu tangan yang kotor, tidak boleh tidak cuci tangan, walaupun tidak makan, cuci tangan selalu. Pulang dari manapun saudaraku, cuci tangan, cuci kaki, semuanya. Kalau tidur harus bersih semuanya dan sebagainya. Saya bersyukur saudaraku, karena itu banyak membuat kami tidak perlu mencret, tidak perlu demam, tidak perlu batuk. Kalau ada orang batuk, selalu melakukan jarak dekat. Ya, kalau dulu tidak ada masker, saudaraku pakai sarung tangan dan lain sebagainya. Nah saudaraku, itu adalah hikmat yang diberikan Tuhan, bukan karena takut, tapi karena kita percaya Tuhan melindungi kita, ada bagian kita sukacita, kita rajin mengerjakannya. Haleluya, haleluya. Kalau Tuhan suruh mengasihi, rajinlah mengasihi saudara. Amin. Ya, ini saudaraku, misalnya kita tidak bisa bersalaman, tidak apa-apa. Ya, dari jauh aja saudara senyum pun sudah senang orang. Jangan gara-gara ini saudara semuanya seperti orang saham semuanya, tidak. Ya, haleluya. Saya melihat saudara ada ibu-ibu gak bisa lihat dengan anak dari jauh dia buat. Kenapa saudara? Karena dalam hatinya penuh kasih. Ya, tidak bisa diutarakan dengan cara ini, diutarakan cara lain dari dalam, tidak bisa dibentuk kasih itu. Haleluya. Kalau tidak bisa saudara dengan saudara bisa ngomong yang baik untuk memberkati orang lain. Rajin mengerjakan bagian kita, patuh mengerjakan bagian kita, setia selalu saudara bertekun sampai kepada akhirnya, sampai jadi apa yang kita doakan itu. Maka kita akan melihat bagaimana akan jadi semuanya perjanjian Tuhan kepada kita. Walaupun kita masih di dunia ini, kita hidup dalam kerajaan surga. Haleluya. Amin. Mari kita baca Mazmur 91 ayat 1 sampai 16. Percayakah saudara firman Tuhan ini? Sudahkah saudara hafal? Sudah? Belum? Oke. Kalaupun belum, saudara belajar menghafalnya, tapi setidaknya kita percaya dan kita beriman. Inilah yang dijadikan kepada kita. Mazmur 91. Kita baca. Kita ganti sekali lagi orang dengan saya. Amin. Mari kita baca. Saya yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercaya. Mari kita berdiri saja. Sudah semuanya dapat? Ya, mari kita baca. Saya yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercaya. Amin. Percayakah saudara ini? Bahwasanya Tuhan tempat naungan saudara, perlindungan saudara, tempat naungan saudara, dan juga tempat kubu pertahanan saudara. Berarti musuh tidak sembarangan. Haleluya. Kalau bahasa Inggrisnya berkata, mereka yang diam dalam tempat yang tersembunyi dalam naungan Tuhan. Jadi kalau tempat yang tersembunyi, setan tidak bisa mendapatkannya. Anda dan saya ada dalam tempat yang tersembunyi dalam naungan Tuhan. Tidak ada yang bisa menyentuh kita. Aman dalam naungan Tuhan. Ayat 3. Sungguh Tuhan yang akan melepaskan saya dari jerat yang terkurung, dari penyakit sampah yang busuk. Percaya saudara? Oke, ayat 4. Dengan kepahnya Tuhan akan melindungi saya, di bawah sayapnya saya akan berlindung, kesetiaannya adalah perisai dan pagar lembok. Percaya saudara perlindungan Tuhan? Ayat 5.
usah takut. Tidak usah takut terhadap hal-hal yang dituliskan ini, termasuk terhadap penyakit menular. Amin. Katakan kepada Tuhan, saya tidak takut Tuhan. Saya tidak takut Tuhan. Penyakit menular tidak mendekati saya. Engkau melindungi saya. Lindungi saya. Coba saudara katakan sendiri kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Apakah itu dari hati saudara? Saudara tidak takut terhadap penyakit menular? Saudara tahu perlindungan Tuhan? Bagus. Sekarang kita baca ayat 7. Walau 1.000 orang terdapat di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, itu tidak akan menimpamu. Amin. Berapa orang yang lepas sebelah kiri kita? Berapa yang sebelah kanan? Ya belum ada sebegitu. Sekiranya begitu pun tidak akan menimpa kita. Amin. Ayat 8. Saya hanya menontonnya dengan mata saya sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik, sebab Tuhan adalah tempat perlindungan saya yang Maha Tinggi telah saya buat tempat perlindungan saya. Percaya saudara Tuhan mau melindungi? Tuhan tempat perlindungan. Tuhan akan membentengi. Haleluya. Ayat 10. Malapetaka tidak akan menimpa saya. Tulah tidak akan mendekat kepada rumah saya. Sebab malapetaka-nya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga kau di segala jalan. Stop. Adakah malapetaka akan datang kepada kita? Adakah tulah datang ke rumah kita? Amankah kita dalam lindungan Tuhan? Siapa disuruh Tuhan menjaga kita? Ayat 12. Malaikat Tuhan akan menatang saya di atas tangannya, supaya kaki saya jangan terlantuk kepada batu. Amin. Adakah kecelakaan kepada kita? Siapakah yang akan mengangkat kita? Tuhan. Menaungi kita? Siapa disuruh Tuhan menjaga kita? Ada malaikatnya. Jadi kemana pun kita pergi, Tuhan memberikan malaikatnya. Amin. Bagian kita percaya dan patuh kepada Tuhan. Ayat 13. Singa dan ular kedung akan kau berpati, engkau akan meninggal anak singa dan ular naga. Singa ini apa? Setan. Singa yang mengaum-ngaum mencari orang yang dapat dilulurnya. Singa tidak berdaya. Ular nama apa? Setan juga. Jadi semua pekerjaan setan tidak mempan terhadap kita. Kita yang percaya dan patuh kepada Tuhan. Amin. Yang menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Amin. Ayat 14. Sungguh hatinya mendekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan memberikannya. Sebab saya mengenal nama Tuhan. Bila saya berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Tuhan akan menyertai saya dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan saya dan memuliakan saya. Amin. Adakah
miskin materi, miskin rohani. Malas baca firman, miskin secara rohani. Malas bersih saudaraku, miskin kesehatan. Malas kerja, miskin secara materi. Mari bersungguh-sungguh hati. Mari rajin bersungguh-sungguh hati. Mari tekun terus sampai apa yang janjikan Tuhan genap kepada kita. Amin. Jadi bagian kita terus bertekun, terus percaya, terus patuh. Haleluya. Adakah saudara percaya hal ini dijadikan kepada saudara? Adakah saudara percaya bahwa Tuhan pasti menggenapinya dalam hidup kita? Haleluya. Baiklah. Jadi saudaraku, kalau kita mau membangun tembok Daud, kemah Daud atau pondok Daud, ini berarti kita harus tetap hidup dalam hadirat Tuhan. Harus tetap ada dalam kerajaan sorga. Harus dalam penyertaan Tuhan senantiasa. Amin. Amin. Nah, yang kita sudah lakukan tadi, saudaraku, bukan hanya dengan mulut, tetapi dari hati sampai ke mulut, sampai kita perbuatan dalam perbuatan kita. Paling tidak perbuatan kita adalah kita bersukacita. Kalau orang percaya, dia bersukacita. Amin. Amin. Dia tetap bersekutu dekat dengan Tuhan. Itu tandanya dia percaya. Kalau dia tidak dan dia patuh kepada Tuhan. Amin. Amin. Kalau dia percaya, dia patuh. Kalau dia tidak percaya, seperti Adam, dia tidak patuh. Seperti Tuhan Yesus, dia patuh. Dia percaya pada Bapaknya, dia patuh pada Bapaknya. Dan tanda kita mengasihi Tuhan juga patuh. Itu sebabnya saudaraku, mengasihi, percaya, patuh itu tidak bisa dipisahkan. Kalau kita mengasihi Tuhan, maka kita akan patuh. Kalau kita percaya, kita akan patuh. Dan kalau kita percaya, maka iman kita digerakkan oleh kasih kita. Iman bekerja oleh karena kasih. Haleluya. Jadi mari belajar terus bertumbuh dalam iman, bertumbuh dalam kepercayaan, bertumbuh dalam kepatuhan, bertumbuh di dalam kasih kepada Tuhan. Haleluya. Sekarang percaya saudara bahwasanya Tuhan pasti menggenapi semua janjinya dalam hidup saudara. Haleluya. Angkat tangan kita. Katakan, saya anak Tuhan yang beroleh hidup kekal sejak saya menerima Yesus. Saya sudah ada dalam kerajaan sorga walaupun saya masih di bumi, karena ada Yesus dalam hati saya. Kelak saya akan ke sorga selama-lamanya, dan kerajaan sorga yang sempurna menjadi milik saya. Sekarang ini dalam bumi yang masih ada dosa, saya hidup lebih daripada orang yang menang. Saya tidak takut. Tuhan menyertai saya selama-lamanya. Saya hidup berkelimpahan sesuai kehendak Tuhan. Tuhan memberkati saya untuk memberkati orang lain lagi. Saya tetap sehat. Biru Yesus menyembuhkan saya. Roh Kudus menghidupkan saya. Tuhan menjawab doa saya. Mazmur 91 jadi kepada saya. Saya bertumbuh secara rohani. Saya semakin hari semakin menjadi seperti Yesus. Saya bertumbuh dalam menggenapi panggilan Tuhan. Saya bersungguh-sungguh hati menantikan kedatangan Tuhan. Saya percaya sebagaimana Daud disertai, saya pun disertai Tuhan. Mujizat pengorban Daud jadi kepada saya. Mujizat karena saya dekat dengan Tuhan, tetap di hadirat Tuhan, tetap disertai Tuhan, jadi kepada saya. Segala kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saya tidak takut, saya percaya kepada Tuhan. Ada masalah diberkati hari ini. Dapatkah sepanjang minggu ini kita berkemenangan? Haleluya. Kita bukan menang dengan sombong, bahkan kita rendah hati, tapi kita sungguh-sungguh percaya dan menyerahkan hidup kepada Tuhan, dan Tuhan menggenapi janjinya, melindungi kita, dan kita aman dalam lindungannya. Tuhan memberkati saudara. Mari kita berdiri saudara.